Ya. Biasa dijualin. Biasanya kalau di Jakarta, di rebusan itu bukan, Bu? Di Jakarta di hotel-hotel itu mahal itu. Edamame itu. Ya. Jadi gini, 97, Bu, 97 itu Bu, Ibu jadi PNS ya, Bu ya? Iya, baru diangkat 97 ya. Iya. Aku kebayang tadi kayak goreng biasa kayak gitu tuh, Bu. Oh enggak. Oh, enggak. Satu rayangnya itu dulu Tuh. belinya dari anu loh. Mana, Bu? Dana pinjam di Mantap. Mantap. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa namanya? ya. Ibu minjam tapi bermanfaat Iya. ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Bu Mantap. Halo. Nah, Harus semangat dong. Iya. Coba lagi. halo Pak Bu Mantap. Halo semuanya, Pak Bu Mantap ya. Tetap ya di hari ini kita lanjut wawancara ya, atau ngobrol-ngobrol inspirasi, ngobrol-ngobrol inspiratif dengan salah satu wirausaha pensiunan Bank Mandiri Taspen. Siapakah dia? Nanti dulu ya. Oke, baik Pak Bu Mantap. Ini tepat banget di hari 17 Agustus ya. Tanggal 17 Agustus 2022 dan bertepatan hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77. temanya yaitu pulih lebih cepat. Apa dong? Kamu dong. Oh, bangkit lebih kuat. Nah, bukan, itu lembek. Oh, Bangkit iya. lebih Oh, iya, kuat. semangat laki ya, laki itu, ya. iya. Coba lagi dong. Oke. Ya, kita ya karena ini HUT yang ke-77 ya, tagline-nya bagus banget, Mul. Yaitu pulih lebih cepat. Bangkit lebih kuat. Nah, Laki ya. itu, laki, tepuk tangan dulu dong. Ya, memang kalau kemerdekaan kita harus tetap semangat Semangat ya. 45-nya ya. Jadi tahun ke tahun tuh temanya selalu beda ya memang. Benar. Dan tahun ini pas banget nih karena udah mulai normal kembali ya, setelah 2 tahun ke belakang tuh rasanya wah pasti Bapak Ibu semuanya, Pak Bu Mantap bete, terus teman-teman juga pasti pada bete, seringan di rumah gitu ya. Benar. Pengaruh ekonomi juga terasa banget kan. Benar banget. Apalagi ya kita kan juga sering nih ngobrol-ngobrol sama wirausaha pensiunan ya. Apa itu yang jatuh? Nah, sering ngobrol-ngobrol sama wirausaha pensiunan bahwa ya seperti itulah, karena 2 tahun kemarin tuh memang dibilang cukup berat ya, Pak Bu Mantap ya. Tapi hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Temanya bagus banget. Indonesia bangkit lebih cepat, salah ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, itu dia Pak Bu Mantap ya. Nah, kali ini Pak Bu Mantap seperti biasa kita akan ngobrol santai dengan wirausaha pensiunan. Tentunya ya obrolan yang inspiratif supaya Pak Bu Mantap bisa mendengarkannya sambil ngopi, sambil ngeteh seperti itu ya. Dimanapun dan kapanpun bisa ya. Pak Bu Mantap tinggal mengakses di channel YouTube ya. Benar. Channel YouTube ketika jadi pensiun berkarir, jangan lupa subscribe, klik loncengnya ya, jangan lupa komen, like, dan Share juga. untuk Pak Bu Mantap. Tentunya untuk kerabat, keluarga, semuanya. Semoga benar sekali, semoga dengan podcast Pensiun Berkarya ini sebagai sarana edukasi dan inspirasi untuk para pensiunan dan calon pensiunan juga Ya. untuk mempersiapkan masa pensiun agar tetap sehat, aktif dan sejahtera juga. Dan kita berharap juga bahwa podcast ini nanti membawa dampak positif ya, memberikan manfaat untuk Pak Bu Mantap, khususnya untuk para pensiunan ataupun calon pensiunan di seluruh Indonesia ya, di mana saja, seperti itu. Benar. Langsung aja kita nelfon langsung gimana? Tunggu dulu. Oh, sabar ya. Siapa dulu nih yang bakalan kita iya. telepon? Nah, Mul, udah pernah ke Jawa Timur? Jawa Timur belum? Udah lah. Kapan? Kemarin Surabaya. Lah, lupa. Oh iya. Kamu lupaan, Mul. Iya. Ingat-ingatnya apa nih, Mul? Kamu? Benar. Padang gue ingat. Oh, tetap ya Padang ya. Mungkin santan Padang itu yang bikin dia kangen ya. Nah, oke, baik Pak Bu Mantap ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu Jawa Timur. Nah, tepatnya di kota mana? Yaitu dari kota Jember. Nah, apa sih di kota Jember nih? Wirausaha, dan ini baru kayaknya aku juga baru dengar nih, Mul ya. Apa tuh usahanya tuh? Nah, itu keripik. Nah, namanya keripik edamame. Oke. Nah, aku jujur penasaran juga
belum ngerti bentuknya kayak gimana ya, walaupun mungkin sering nongol gitu ataupun mungkin pernah makan cuman nggak tahu kalau itu namanya keripik-keripikan. Ini bapak atau ibu yang usaha? Ibu dong. Oh ibu. Ibu Nanis namanya. Oh ibu Nani. Dari Jember. Oke, kita mungkin langsung aja telepon ya Mul ya. Oke. Oke Mul, kita langsung aja telepon ya supaya nanti Pak Bumatam gak penasaran. Boleh. Aku juga yang mau ini gak penasaran nih ya. Eda Mamis ini baru pertama kali dengar kita ya. Iya makanya coba deh kita telepon ya. Oke. Udah kita telepon. Nah, Nyambung bos. Oke. Kita nunggu diangkat. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali merdeka tetap merdeka, Bu. Merdeka. NKRI tetap satu. Iya, Bu. Ibu tetap semangat ya karena ini hari ini adalah 17 Agustus 2022 ya, ulang tahun Indonesia yang ke-77. Temanya menarik, Bu. Ibu ingat, Bu, temanya apa, Bu? Temanya, Bu? Indonesia apa kuat apa? Oh, iya, Bu. Ini, Bu. Temanya ini, Bu, bagus banget nih. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah. Bangkit lebih ya. Iya. Ibu. Masalahnya saya punya ibu yang usia 92. Iya. Tadi diundang di pendopo untuk menerima hadiah. Wih, 92 tahun masih siap, masih Masya kerja loh. Allah. Masih sehat, Bu? Jalan gitu, Bu? Dalam sehat. Masya Allah. Dan masih luar biasa. Dinasnya di panjang DPD umur. Golkar. Oh, panjang umur, sehat selalu untuk bapak, ibu ya? Iya. Bapak atau ibu? Ibu. Ibunya, Masya Bu Allah. Nanis. Emang ya, kalau apa namanya istilahnya kalau orang-orang dulu tuh apa namanya fisiknya kuat, usianya panjang ya, Iya. dan mudah-mudahan Sabar. hidupnya penuh berkah, Yang sabar. penting sabar. Sabar. Betul. Karena jarang makan mecin Bu, dulunya. ini kayaknya ya Bu ya. Mungkin. Iya. Ibunya Bu Nanis ini orangnya legowo, Bu. Jadi apa-apa nggak dipikir pusing pasti. Iya. Kayaknya seperti Bener, itu. Bu. Kayaknya seperti itu. Iya. Dibawa enjoy hidup ini ya. Ngalir aja Makanya kalau Bu ada Nanis masalah. usia 62 harus mikir ibunya aja sehat, masa Bu Nanis nggak Betul, sehat. Masya Allah. Ini nyatanya ibu juga masih semangat banget. Kita telepon, jam segini kan biasanya lagi langsung ngantuk gitu ya. Saya juga kadang ngantuk nih Bu, jam segini. Harus semangat sekarang itu. Iya Bu. Bu Nanis, nanya dong, Ya. boleh Bu? Oke. Nah, Boleh, Ibu monggo. kan udah pensiun ini Bu. Ibu dulu dinasnya di mana Iya. sih Bu? Di Perindak Jember. Disperindak. Jember. Dinas Dari tahun? Perizinan dan Perdagangan Ibu. Salah. Iya. Iya benar ya. Perindustrian, Oh, perindustrian dan perdagangan. Perindustrian dan Iya. Perdagangan. Berarti itu di bawah Kementerian Perindustrian Ibu ya? Kementerian Perindustrian dan Kementerian Oh Perdagangan. iya sama ya. Dua. Iya, aku jadi malu nih salah-salah mulu nih aku. Oke, baik lanjut Mul. Bu, dulu dinasnya tahun berapa sih Bu? Saya dinas jadi PNS mulai 1997. 97. Pensiun 1 Januari 2018. Wah. Oke, berapa Mul hitung? Hitung berapa tahun Bu? Jadi gini, 97. Bu, 97 itu Bu, Ibu jadi PNS ya Bu ya? Iya, baru diangkat 97 ya. Iya, terima kasih Bu. Saya waktu itu masih SD Bu, ya. Oh gitu ya. Iya Bu, Ibu udah kerja ya, alhamdulillah Udah ya. PNS Ibu, ya. Ibu Iya. masih sehat, semuanya saya udah gede, udah dewasa dan saya juga udah punya anak ya. Ibaratnya Ibu udah, Alhamdulillah. ibaratnya dulu tuh aku anaknya nih seumuran anaknya Bu Nanis gitu kan, ya kan? Iya bener. Bener. 21 tahun dinasnya ya Bu ya? Iya, Ya, insya Allah ya. kurang lebih itu. Tapi honorernya 10 tahun. Oh, gitu. Luar biasa Berarti 80-an juga berarti ya Bu ya? 88 honorer, 88. honorer. Oh 88. Ya. 97 baru Lulus ASN ya? S1-nya 86. Luar biasa Ibu, cukup lama ya Ibu ya di honorer Honorer. Saya kadang gini belibet Bu, Honorer. karena lapar ya, jadi belibet. Jam makan siang Bu. Iya. Bu, ini kan Ibu kan tadi udah menyampaikan ya Ibu dinas di Disperindak Kota Jember ya. Iya. Terus kemudian Ibu kurang lebih sekitar 21 tahun plus
masa honorer ibu itu Honorernya 30 ya 10 tahun. kurang lebih 30 tahun lah ya Bu ya. 10 Iya. sama 20 ya kurang lebih 33 tahun lah ibu ngabdi ya Bu ya. Nah Bu, selama itu kan ibu kerja ngantor Iya. gitu ya Bu ya, dan kemudian saya tahu kalau ibu ternyata tuh setelah pensiun ini ibu ngejalanin usaha. Nah, usahanya ini juga di telinga saya pribadi, Bu. Nggak tahu teman-teman atau Iya, mungkin benar. Pribadi juga denger Iya, nih. asing juga ya. Asing. Ibu tuh usaha keripik edamame. Edamame. Keripik edamame. Ya, saya sendiri nggak tahu apakah saya pernah makan edamame itu kayak apa ya, atau mungkin saya nggak sadar gitu. Apakah edamame ini nama Edamame, gitu ya? Edamame itu Iya Bu, edamame silakan itu Bu. Apa sih Bu? kedelai. Oh, Sejenis kedelai tapi besar. sejenis kedelai tapi besar. Yang Iya. biasa dijualin Biasanya kalau di Jakarta, di rebusan itu bukan Bu? Di Jakarta di hotel-hotel itu mahal itu Oh, edamame itu. ya. Kalau di Jember nggak terlalu mahal, sudah Oke. biasa kalau Jember. Oh gitu. Jadi edamame itu bentuknya seperti kedelai, seperti itu ya Bu ya? Kedelai, iya. Bu, ngomong-ngomong ibu ini ngejalanin usaha keripik edamame ini, itu kan ibu pasti dari ngebuat, packaging dan itu ibu dikerjakan sendiri atau gimana Bu? Atau ibu sebelum, karena kan ibu di perindak ya, di Sperindak benar, ya. benar. Tentunya tahu dong perizinan ini itu kemana ya kan? Itu bahan dapatnya dari mana? Apakah ibu mulai pelan-pelan memulai usaha keripik edamame ini dari masih aktif gitu Bu? Sebelum pensiun maksud lo Li, ya? Betul. Oke. Jadi gini, pensiun kurang 2 tahun sudah berpikir. Berarti Saya itu kalau setelah 2016. pensiun, Iya. kalau setelah pensiun saya itu mau apa? Iya. Itu 2000 Karena berapa Bu? saya dulu ada di- 2016. 2000 berapa? 2 16 ya? tahun sebelum pensiun. Iya. Ya. Saya dulu ada di bidang industri, terus teman-teman industri bilang, Bu, buat produk aja Bu, biar tetap ketemu kita. Tuh. Oh. Akhirnya saya belum produksi, tapi saya sudah mengajukan izin Iya. usahanya, Mm-mm. izin usaha di 2017. Oke Bu. Oh 2017 2017 itu Izinnya dulu berarti ya Bu ibu ya? udah Iya, bikin izinnya ya, bukan usahanya dulu tapi izinnya dulu ya, pelan-pelan gitu ya. Dulu. Wih, luar Makanya biasa. namanya kan kribu. Kribu artinya? Itu singkatan dari keripik buah. Oh iya Bu. Maunya ingin buat keripik buah. Kayak contohnya apel, nangka gitu ya Bu ya. Oh ya. iya benar. Oke. Tapi setelah mereknya sudah jadi dari Departemen Perdagangan waktu itu, Iya. sudah jadi, begitu menginjak pensiun, produksi cari nangka sulit. Oh, ada kendala di situ ya Bu ya. Akhirnya saya belok ke edamame dulu yang mudah didapat. Terus ketagihan sampai sekarang. Akhirnya terus sampai sekarang edamame. Makanya nggak jadi akhirnya. Gitu. Tapi masih sempat produksi nggak Bu? Sudah keripik buah. Oh, Berarti- merek sudah keripik buah. Beli bahannya seperti apa nih edamame ini Bu? Apakah cukup dengan mungkin 5 kilo jadinya berapa? Adakah penyusutan yang luar biasa pada namanya edamame ini kan? Kata seperti Ibu bilang tadi kan adalah apa namanya itu Kedelai. tadi? Kedelai. Kedelai. Kan, kalau biasa kedelai itu kan penyusutannya luar biasa Bu. Nah, bagaimana untuk Betul-betul jualnya luar sendiri? Biasa. Jadi kalau saya beli 6 kilo edamame yang masih ada kulitnya itu, ya, itu kalau dibuang kulitnya jadi 3 kilo. Kalau 3 kilo ini digoreng, matangnya jadi 1 kilo. Wah. Bu, itu nggak rugi Bu? Iya bener. Kayaknya Iya. Jauh banget. 6, Ketiga. 3 Tinggal jadi 6 satu. kilo jadi 1 kilo. 5 kilo Iya. jadi hilang. Iya. Oh, tapi kan terus harga jualnya berapa Iya tuh, Bu? benar. Makanya kan harga jualnya kan agak mahal, ya karena penyusutannya tinggi. Iya Bu, paham. Bu, tapi kan gini Bu, kalau saya lihat ya itu barusan saya browsing tuh. Keripik edamame itu modelannya kayak kedelai gitu ya Bu. Maksudnya ijonya hampir sama, cuman agak gede-gede ya Bu ya. Gede-gede. Kalau aku lihat ya, Bu, itu yang biasa dijualin di kukusan itu bukan sih Bu, kayak misal kukus jagung, kacang gitu bukan sih ya? Beda ya Bu ya? Enggak. Itu jualnya masuk toko
Oh. Jadi kita ada namanya PT Mitra Tani itu yang memang sudah produksi, bukan produksi ya, yang nanam, yang menanam. Iya, Bu. PT Mitra Tani. Oke, berarti udah ada ya, aman ya kalau untuk pemasarannya itu ya, Bu ya. Bu, tapi tuh aku penasaran, Bu. Berarti Ibu kan mulai bikin perizinan kan dari 2 tahun sebelum pensiun. Benar. Nah, Ibu mulai eksekusinya tuh kapan tuh, Bu? Maksudnya sampai sekarang ini udah berapa lama tuh? Pensiun. Berarti kan pensiun 1 Januari. 2018. Oh gitu, Februari tepatnya lah ya, Bu ya. 2018 Oke. Sejak 2018 sampai sekarang masih produksi berarti ya, Bu ya? Iya. Nah, tapi selama pandemi 2 tahun aku enggak produksi sama sekali. Serius, Bu? Kenapa tuh, Bu? Iya. Karena kan biasa 1 tekan ke toko oleh-oleh ya. Iya. Saya naruh 20 pack di toko oleh-oleh itu enggak bergerak selama 2 bulan. Gitu. Iya, karena memang waktu ya selama 2 tahun ini ya kita dibilang pahit ya, Bu ya. Benar. Hampir semua sektor itu kandas lah, kita bisa dibilang ya. Betul, cuman alhamdulillah di tahun ini ya, Bu ya, kita udah mulai lagi nih, apalagi di Jember. Betul. Di Jember hampir tiap bulan, hampir tiap minggu ada kegiatan UMKM. Alhamdulillah. Kemarin kan ada CSC selama seminggu kita juga jualan di alun-alun. Ibu jualan, Bu. Ya. Waduh, omsetnya berapa nih, Bu, kalau boleh tahu? Senggol dong. Kalau omsetnya karena saya selama ini masih jadi masih sesuai pesanan saja. Oke, berarti memang Ibu by order ya, Bu ya? Iya. Karena kan memang dulu niatnya cari kegiatan, bukan cari uang. Oh gitu. Bu, tapi kan alhamdulillah jadi nambah penghasilan, pendapatan Ibu ya. Uang itu mengikuti kan. Oh iya benar, Bu. Karena kan gini ya, Bu ya. Kita ada kegiatan. Iya, karena kan memang gini ya, pepatah pun juga mengatakan ya, Bu ya. Sebuah hasil tuh apa sih namanya? Tidak akan mengenai usahanya sendiri. Iya, betul. Iya. Saya kadang mau berkata-kata bijak tapi lupa. Kadang-kadang kita bekerja dengan passion kita seperti Ibu, usahanya nih, usaha keripik buah, hasilnya bakal mengikuti juga nantinya juga kan. Betul. Jadi memang Ibu tuh tadi saya simak juga ya, Bu ya, prosesnya dan step untuk Ibu ke usaha tuh runtut tuh, Bu. Ibu nyiapin dulu perizinannya, ya. Habis itu ntar perizinan udah beres semua, nama udah terdaftar semua, ya. Terus habis itu Ibu baru tuh mulai usahanya, ya. Dari mulai mau jadinya keripik buah, akhirnya memang bahan bakunya susah. Ibu masih ada celah lagi, wah apa nih? Oh, edamame. Sampai sekarang masih ditekuni produksi juga. Berarti Ibu selalu berinovasi. Iya, benar, Bu? Iya, banyak teman yang tanya, ini buah apa? Betul. Karena judulnya keripik buah. Iya. Sedangkan edamame kan sayur, sebetulnya kan bukan buah. Iya, betul. Ya nggak apa-apa ya, Bu ya, itu namanya sebuah merek. Jadi memang akhirnya orang bertanya, Bu, ya, yang tadinya misalkan lihatnya kan keripik, nangka yang dibuat, oke. Kalau ini kan hanya, lah Bu, ini keripik buah, ini buah apa? Jadi akhirnya ngobrol. Oh gitu, ini edamame. Oh, apa itu edamame? Wah, makin penasaran, beli jadinya, Bu ya. Dicoba-coba. Iya. Dan saya juga akhirnya kan mereka membeli kan. Betul. Tahu nggak sih, Lang? Ternyata ini juga aman untuk penderita diabetes. Benar nggak ya sih, Bu? Oke, ya. Karena kita sudah uji nutrisi, sudah diuji nutrisi sama Sukovindo. Iya. Kolesterolnya zero. Artinya zero. Nol berarti ya, Bu ya? Nol berarti ya. Oke. Ini dan nggak hanya itu loh, Lang. Ternyata kalau kayak Galang nih pengen nurunin kolesterol juga bisa makan edamame. Ya udah nanti pesan aja lah sama Bu Nanis. Iya. Jadi kalau di Jember itu ada susu edamame, ada brownies edamame, jadi ada edamame. Iya. Oh, varian olahannya banyak ya, Bu ya. Betul. Lah, Bu, Ibu selain membuat keripik itu, Bu, Ibu apakah ada membuat olahan lain seperti itu, Bu? Atau mungkin hanya iseng-iseng yang nantinya dikonsumsi sendiri gitu, pernah ke, Bu? Enggak.
masih tetap Tetap ya. PT aja. Ibu fokus di keripiknya ya, Bu. Konsisten dulu dengan role-nya dulu ya, Bu ya. Bu, tadi kan Bu, tadi kan Ibu juga menyampaikan kalau misalkan Ibu belanja bahan bakunya nih yang masih mentah 6 kilo. Terus kemudian Ibu kupas tinggal 3 kilo sampai Ibu goreng 1 kilo. Itu memakan waktu berapa lama sih, Bu, kalau Ibu produksi kayak gitu, Bu? Sampai packaging. Kita menggorengnya sekitar 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Lama ya? Minyaknya berapa tuh, Bu? Nah, itu kalau minyaknya dalam alatnya itu minyak itu harus ada 100 liter. 100 liter loh. Berarti alatnya ada spesial alatnya juga, nggak goreng kayak rumahan gitu? Alatnya pakai vakum frying. Oh, aku kebayang tadi kayak ngegoreng biasa kayak gitu tuh, Bu. Oh enggak. Vakum fryingnya itu dulu belinya dari anu loh. Mana, Bu? Dana pinjam di Mantap. Alhamdulillah. Apa namanya ya? Ibu minjam tapi bermanfaat ya. Bukan untuk konsumtif. Iya. Itu sudah pinjam dulu. Iya. Kita beli alat. Iya, langsung buat beli alat ya, Bu ya. Bu, nah itu berapa lama, Bu, dari Ibu? Yang tadi kan kalau Ibu bilang goreng 2 sampai 3 jam. Nah, itu dari apa namanya, dari ngupas, dari bahannya terus ngupasnya itu sehari gitu, itu mungkin, Bu, produksi, Bu? Bisa sehari bisa produksi ya. Cuman di Jember itu juga ada yang sudah dikupas. Oh gitu. Kita pilih bahan yang dikupas bisa. Jadi mengurangi waktu kita lah ya. Benar. Nah, Bu, biasanya kan namanya digoreng ya, Bu ya. Kan Ibu packaging lagi bisa masuk ke toples dan lain. Ibu berarti pengeringnya biasanya nih, Bu, apa pakai spinner gitu ya, Bu? Iya. Iya benar, Bu ya, supaya minyaknya langsung tuntas ya, Bu ya. Langsung. Iya. Oke, memang itu efektif banget dan ya ngurangin minyak banget ya yang nempel di produknya gitu. Makanya tadi menurunkan kolesterol juga. Benar. Memang ya mungkin kita perlu sampaikan juga ya. Jadi Pak Mantap ya yang mendengarkan podcast ini, podcast Pensiun Berkarya hari ini bersama Bu Nanis ya, yaitu wirausaha pensiunan yang jenis usahanya adalah produksi keripik edamame. Nah, ini keripik edamame ini memang manfaatnya cukup banyak ya, apalagi nih tadi Mulandri bisa menurunkan kolesterol, aman tuh kalau penderita diabetes juga. Lu tahu nggak sih mengandung namanya asam amino esensial juga, benar ya, Bu ya? Asam amino ya? Iya. Oh, berarti nanti itu bisa dikonsumsi tuh kalau kita lagi angkat beban sering ya. Asam amino. Biar berotot. Nah, kadang-kadang kan Galang nih sekarang kan lagi pengen nurunin berat badan, bisa juga. Bisa? Iya, bisa menurunkan berat badan ya, Bu ya. Oke. Bu, berbagi cerita lagi dong, Bu, apa aja sih manfaat edamame ini? Kan saya sempat browsing juga. Kalau Ibu secara detail boleh untuk Pak Bu Mantap, mungkin dengan bertambahnya usia tadi menyebabkan namanya harus mengkonsumsi namanya edamame untuk kesehatan apa aja sih, Bu? Yang manfaatnya ya, membantu menurunkan kolesterol, aman untuk penderita diabetes, mengandung asam amino esensial, Bu, membantu menurunkan berat badan. Nah, itu bakalan dicari banget tuh, menyehatkan pencernaan. Menurunkan risiko kanker payudara. Banyak ya. Mengurangi risiko kanker prostat. Banyak. Terus, Bu? Menyehatkan tulang, mengurangi gejala menopause. Mencegah penyakit kardiovaskuler. Jadi memang manfaatnya banyak ya, Bu. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Sebagainya. Menyehatkan. Bisa meningkatkan. Gak ketok. Gak ketok. Oh, Ibu sambil baca ya di catatan Ibu ya. Kesuburan. Mul. Tuh, saya siap nih kayaknya ntar mau beli. Saya mau beli. Tuh kayaknya saya butuh semua. Apalagi yang terakhir tuh, Mul. Meningkatkan kesuburan. Tanaman kali. Nah, Bu, Ibu kan tadi udah cerita juga ya bahwa
usaha ini kan apalagi 2 tahun terakhir nih ya kayaknya lesu gitu ya Bu ya, dan memang lesu gitu hampir di semua sektor. Bu, pernah nggak sih Bu, ini di luar 2 tahun belakangan ya Bu ya, Ibu pernah nggak ngalamin yang apa istilahnya Ibu produksi ternyata misalkan Ibu kan by order ya Bu ya, Ibu udah produksi gitu, udah Bu aku butuh 50 kilo keripik edamame misalkan, terus tahu-tahu orangnya cancel gitu, pernah nggak sih Bu ngalamin seperti itu Bu? Suka dukanya berarti ya. Kalau seperti itu enggak pernah. Alhamdulillah. Yang pernah yang kita taruh di toko oleh-oleh selama 2 bulan enggak bergerak itu. Akhirnya kita lebih baik menyimpan bahan mentah daripada menyimpan barang matang. Oh gitu. Oh berarti itu bisa disimpan mentah juga ya Bu ya? Berapa lama sih Bu nyimpan barang mentahnya Bu? Kan itu sebetulnya edamame yang saya beli itu sudah siap makan. Siap makan berapa lama bisa misalnya nih Bu? Saya sudah masuk freezer, freezer 1 bulan pun enggak apa-apa. Sebelum digoreng gitu ya Bu ya, masih aman ya? Sebelum digoreng. Jadi itu dimakan biasa enak sudah. Oh tanpa digoreng juga enak? Iya, karena aku belinya yang sudah matang. Oh sudah matang. Tapi harus masuk freezer dulu ya Bu ya. Nanti kalau Ibu ada pesanan, berarti tinggal Ibu goreng lagi, baru nanti packaging gitu ya Bu ya. Jadi kalau yang mentah itu kalau kita kirim ke luar kota kita pakai styrofoam itu bisa tahan 3 hari. Berarti Ibu nggak hanya goreng aja tapi yang mentah juga ada tersedia juga untuk konsumennya sendiri? Jembernya banyak di rumah tapi. Oke. Oh konsumennya itu rata-rata rumahan ya Bu ya. Nah Bu, pernah nggak Ibu memasarkan produk ini maksudnya di Facebook atau Tokopedia sosial atau media gitu ya? WA gitu? Kalau WA antar teman aja di status ya. Oh di status WA benar. Kalau di online karena Bu Nanisnya gaptek takut aku gimana caranya nanti. Oh iya benar sih Bu. Nah Bu, mungkin Ibu nanti kapan bisa ikut pelatihan yang biasa online tuh Bu. Agendakan ya sama tim kami. Itu kan ada juga. Iya. Betul Bu. Iya Bu. Jujur kami kadang sering nyariin Bu Nanis loh. Mana nih Bu Nanis gitu ya. Akhir-akhir ini sibuk betul. Oh ya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kita juga senang Bu. Kalau misalkan Ibu makin sibuk, makin produktif ya, jadi Ibu nggak bete di rumah pensiunan gitu kan, di rumah aja masih aktif, masih sehat, produktif. Ibu, apakah sudah ada nggak sih Ibu kan teman-teman Ibu kan dari 2018 pensiun, 19, 20, 21 dan 22, ada nggak sih teman-teman Ibu di dinas juga yang ikut untuk usaha ini? Kalau yang membantu ada, tapi kalau yang ikut ya membantu. Jadi kadang dia itu membantu menggorengkan, mana pun saya gorengkan. Dan sekarang alat itu saya pindah ke rumah bekas anak buah saya di Disperindak. Oh gitu. Kenapa Bu? Ya karena rumah yang saya buat itu mau saya kontrakan karena tidak ada yang nempati eman. Jadi alatnya saya pindah dulu kemana. Terus ada mantan anak buah bilang ke rumah Bu, tapi saya tidak beli loh ya, tidak beli alat, enggak saya. Nggak pepet, cuma nanti tolong digorengkan gitu. Kan temanya tadi untuk kesehatan juga, usahanya untuk bikin happy katanya tadi. Benar banget. Ya mudah-mudahan Ibu usahanya ini karena udah 2022 ya Bu ya, pandemi udah mulai berlalu ya, mudah-mudahan makin bergerak perekonomiannya. Makin pulih lagi, Ibu banyak pesenannya. Senang deh saya kalau denger guys seperti itu. Ibu udah sibuk tadi bilang, saya sibuk Mas nggak ikut sempet online. Senang saya. Jujur senang Bu. Karena banyak acara juga kata Ibu tadi ya. Kan nggak apa-apa Ibu nggak ikut online-nya. Kalau misal Ibu mau nyimak, mau nambah ilmu lagi, mau nambah skill lagi, ya Ibu tinggal masuk aja ke channel YouTube kami atau Facebook kami ya, Pensiun Berkarya. Bisa Ibu ulang-ulang di rumah kapanpun gitu kan. Betul. Bu, kalau misalkan ya Bu ya, ini balik lagi nih Bu ya. Tadi yang harga per kilo itu berapa ya Bu ya? Edamame yang diambil dari maksudnya petani yang sudah jadi keripik yang sudah jadi yang sudah jadi keripik itu kalau kiloan saya jualnya 150.000. 150.000. Oke, itu kiloan, jadi ada packingnya itu. Iya, belum lagi ada belum nanti yang toples gitu ya Bu ya. Iya, kalau ada packingnya, kalau
80 gram, Iya. harga resellernya 15.000. Luar biasa. Kalau yang 150 gram, harga resellernya 30 sampai 35. Yang toples 35, yang empuk 30. Bu, lumayan ya Bu ya harganya. Ya menurutku nggak mahal itu. Lah. Dengan banyak khasiat tadi. Iya, Jember itu mahal loh. Oh kalau Jember ya Bu ya. Iya. Oke. Ya, dengan khasiatnya tadi yang banyak tadi, menurut saya so-so lah. Ya benar. Karena memang kan Bu Nanis juga tadi menyampaikan ya 6 kilo jadi sekilo ya. Benar. Diproduksinya cukup mahal. Sekilo. Lah Bu, Ibu kalau beli mentahnya berapa Bu? Nah, ya kalau kayak gitu ya, maksudnya kan Ibu sampai berlipat-lipat penyusutannya gitu ya. Tapi ya sudahlah, namanya juga usaha, semua pasti udah ada hitung-hitungannya, kan gitu ya Bu ya, pasti. Nah, oke Bu, boleh nggak kita tepuk tangan dulu untuk Bu Nanis nih? Kita tepuk tangan dulu ya Bu. Terima kasih. Penonton kita banyak Bu. Jadi itu Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia tepuk tangan untuk mengapresiasi Bu Nanis pada hari ini ya, tepuk tangan lagi. Dengan Rame ya, Bu, usahanya yang luar biasa ini. Kribu keripik buah. Nah, mungkin kita sekalian ngiklan aja ya Bu ya. Nah ini bagi Pak Bu Mantap yang tinggal di wilayah Jember ya dan sekitarnya ataupun di seluruh Indonesia, silakan Pak Bu Mantap ya, kalau pengen ataupun penasaran dengan keripik edamame ya, bisa langsung pesen dengan Ibu Nanis ya. Untuk nomor handphonenya berapa? 081 ya 234 76 ya 306. Oke, terima kasih ya Pak Bu Mantap ya. Jadi Pak Bu Mantap silakan untuk yang penasaran dan pengen nyobain apa sih itu keripik edamame, rasanya gimana, khasiatnya apa? Rasanya gimana ini? Langsung aja, tadi Bu Nanis udah menyebutkan nomor WA-nya, silakan kontak aja ya, dan nama brandnya apa mulu tadi? Kribu ya. Oke, mungkin kita bantu ulangi ya. Silakan untuk pesan Kribu di nomor 0812 34 76 306 dan Facebook Kribu Jember. Ada emailnya juga, kribujember@gmail.com. Lu tahu nggak alamat Ibu di mana? Di mana tuh? Jalan Bunggur 3 nomor 30 Gerbang Jember. Benar ya Bu ya? Benar ya Bu ya. Nah, ya pokoknya Pak Bu Mantap ya, kalau pengen belajar bikin keripik edamame bisa lah, nanti datang ya Bu ya. Bener. Boleh nggak kita datang ke sana Bu? Boleh ya. Monggo. Monggo. Mau ke sini enggak berangkat. Siapa Bu? Pak Galang itu katanya mau ke Jember. Ya, insya Allah Bu, nanti saya ke Jember Bu ya, pasti itu. Iya. Tunggu aja Bu. Karena 100% edamame, nggak ada campurannya tadi. Betul. Lah. Bu, penyebutannya tuh apa sih Bu? Edamame atau edamami atau edameme? Apa sih? Edamame tulisannya. Mame ya. Bacaannya? Mami, ya. Bacaannya Bu? Edamame. Edamame. Oh, berarti tulisannya edamame, bacanya edamame. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Nah mungkin Bu terakhir nih Bu ya, kita kan tadi udah mengulas Ibu bercerita, dan tentunya semoga bisa menginspirasi Pak Bu Mantap ya, bagaimana sih caranya untuk menikmati masa pensiun yang tetap aktif, sehat dan sejahtera ya, seperti yang Bu Nanis sampaikan tadi, bahwa Ibu Nanis pun untuk menyambut ya, istilahnya menyambut masa pensiun itu udah mempersiapkan tuh. 2 tahun sebelumnya apa sih yang harus dilakukan. Oh, aku pengen usaha, nah aku bikin perizinannya, karena memang Ibu juga ya sedikit ada pengalaman lah untuk perindustrian gitu, udah ada pengalamannya. Nah mungkin nanti ini buat referensi Pak Bu Mantap semuanya ya, ataupun yang mendengarkan podcast ini yang pengen tahu perizinan seperti apa ya, mungkin bisa tadi menghubungi Bu Nanis, khususnya untuk Pak Bu Mantap yang ada di Jember, boleh nanti datang ke rumah Bu Nanis. Gitu ya Bu ya, boleh Bu ya. Ya, Bu, boleh dong Bu, ini biasanya kita tuh setelah ngobrol-ngobrol gini, kita minta Ibu untuk memberikan pesan untuk Pak Bu Mantap di seluruh Indonesia supaya bisa mempersiapkan masa pensiunnya dengan matang. Seperti Ibu, ya, 2 tahun sebelum pensiun, udah ada. Silakan Bu. Silakan Bu Nanis. Jadi kalau kita akan melewati masa pensiun, nggak usah takut. Kenapa, Karena Bu? pensiun itu punya tenang kok, orang pensiun itu.
Dan mereka kadang mau pensiun itu mikir, aku kok ya apa, pas sakit, jangan, nggak usah takut. Kita harus tetap gembira. Ya. Semangat. Ya. Oke. Baik, itu ya pesannya Pak Pemantap ya, tetap harus gembira dan semangat. Nah. Ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Terima kasih. Terima kasihnya buat Pak Bu Mantap seluruh Indonesia, Bu Nanis. Iya. Oke, baik Bu Nanis, ini tadi kita udah banyak yang ngobrol dan tentunya ceritanya ini menginspirasi banget. Pasti, ya. kita yang muda juga menginspirasi. Iya, kita nggak tahu edamame itu apaan, akhirnya dapat ilmu dari umbi-umbian dan itu berasal dari Jepang juga. Betul. Banyak sekali khasiatnya juga untuk kita yang muda, apalagi yang lebih tua daripada kita. Betul sekali. Bu, terima kasih atas waktunya Bu Nani Prihatin yang usaha keripik edamame atau keripik buah dari Jember. Nah, ya. Sukses selalu untuk Ibu, usahanya lancar terus, tentunya makin banyak yang order ya Bu ya. Nanti sampai ketemu dengan kita kalau kita berkunjung ke Jember ya Bu ya. Ya, ini kita bukan janji tapi kita berdoa Bu supaya kita bisa cepat bertemu. Amin. Amin. Baik Bu Nanis, sehat selalu ya, tetap semangat terus ya, tentunya bahagia sampai ketemu lagi, dan kami mohon maaf Bu apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Salam untuk keluarga di rumah ya Bu ya. Ya, sama-sama juga minta maaf. Ya, sampai jumpa lagi ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Salam. Nah, itu dia Pak Mantap ya, tadi udah ngobrol-ngobrol dengan Bu Nanis ya, panjang kali lebar. Tidak tinggi. Tapi menginspirasi. Usaha yang luar biasa. Ya. Dan memang keripik ini nih agak unik ya. Dan kita pun yang muda-muda nggak tahu tuh ya, taunya ya kedelai aja. Cuman ternyata memang ada variannya, yaitu namanya keripik edamame. Ini bukan buah. Benar, tapi sayur ya. Ya itulah Pak Pemantap ya, manfaatnya juga banyak sekali. Silakan Pak Pemantap tadi yang pengen nyobain atau penasaran dengan yang namanya keripik edamame ini ya. Silakan Pak Pemantap tadi bisa intip dulu tuh Facebooknya, Kribu Jember. Nah, ya. Kribu Jember Kribu juga. Jember. Atau tadi bisa di nomor telepon yang sudah disebutkan ya. Benar, di 0812 3476 306 juga. Nah, atau yang berada di Jember langsung aja ke rumah Bu Nani di betul. Jalan Bunggur 3 nomor 30 Gerbang Jember. Nah, itu dia Pak Mantap ya, manfaatkan, silakan yang apalagi yang ada di Jember yang dengerin podcast ini, langsung aja datang. Aku aja pengen ke sana. Karena banyak khasiatnya kan? Betul. Terutama bagi lo kesuburan tadi kan. Nah, itu poin penting. Oke lah Pak Mantap ya. Oke, Pak Mantap, terima kasih banyak sudah mendengarkan kami berdua ya. Benar. Kami berdua dan tambah lagi satu lagi Bu Nanis ya, bertiga ngobrol. Semoga bisa menginspirasi, menumbuhkan lagi jiwa kewirausahaannya di usia pensiun. Tentunya, maupun yang akan pensiun juga. Tentunya supaya pensiun tetap sehat, aktif dan sejahtera. Baik Pak Mantap, saya Galang dan saya Mul. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak Mantap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata pensiun untuk berkarya.